yang akan menemani siang hari Anda, pemirsa yang ada di rumah, tentunya dalam rentan waktu 60 menit ke depan dalam program kesayangan kita, Dialog Kesehatan. Pemirsa, tema hari ini Selasa 18 Maret 2025 adalah waspada DBD, pencegahan, gejala, dan penanganan yang tepat. Tentunya informasi ini merupakan informasi yang sangat penting bagi kita semua, terutama dalam memasuki musim penghujan, dan apalagi di sama sekarang saat ini juga curah hujannya yang sangat tinggi, pemirsa. Nah, karena curah hujan yang sangat tinggi tentunya menimbulkan berbagai macam jenis penyakit. Salah satunya adalah penyakit demam berdarah dengue. Apa saja gejalanya, bagaimana pencegahannya, dan juga bagaimana caranya agar kita terhindar dari penyakit demam berdarah ini. Siang hari ini kita akan membahas bersama narasumber kita yang sudah hadir di sini dari Dinas Kesehatan Kota Batu. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana, Dr. Susana Indahwati, yang biasanya disapa Dr. Susan. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Dep. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sehat ya. Dokter, kalau berbicara tentang demam berdarah atau DBD, tentunya ini merupakan suatu ancaman yang serius bagi masyarakat di musim penghujan ini, dokter ya. Dan juga masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat untuk penyakit DBD sendiri ini, dokter. Nah, apa saja sih penyebab utamanya dan apa sebenarnya DBD itu, dokter? Oke, baik, terima kasih, Mbak Dep. Ya, selamat siang pemirsa di rumah. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertanyaan dari Mbak Dep tadi bagus sekali ya. Jadi DBD itu atau biasa kita kenal dengan demam berdarah ya, merupakan penyakit yang sangat berhubungan dengan iklim. Jadi perubahan iklim, baik itu perubahan dari musim kemarau ke musim penghujan atau dari musim penghujan ke musim pengarau, itu sangat dipengaruhi oleh ini ya. Jadi penyakit DBD ini dia merupakan penyakit yang memang penyebarannya pada saat-saat seperti itu. Musim hujan, dokter. Ya, memasuki musim hujan atau musim pancaroba ya, seperti sekarang ini. Nah, DBD ini disebabkan oleh virus yang disebut dengan virus dengue. Sebetulnya ada beberapa derajat, Mbak Dep. Jadi kalau kita terinfeksi dengan virus dengue, ada kita sebut dengan demam dengue dulu. Kemudian kalau misalnya sudah mulai terjadi perdarahan, maka disebut dengan demam berdarah dengue. Kalau misalnya terjadi komplikasi terhadap organ tubuh yang lain, maka disebut dengan prolonged dengue, gitu ya. Jadi ada 3 tahapan yang perlu kita cermati. Nah, dengue ini sebetulnya hanya ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang betina saja. Yang jantan enggak, dok? Yang jantan tidak. Jadi yang suka menggigit manusia adalah yang betina saja. Jadi saya ulangi lagi, jadi penyakit demam berdarah ini penyebabnya adalah virus dengue yang penularannya atau pembawanya atau biasa kita kenal dengan vektor adalah nyamuk Aedes aegypti yang betina. Yang betina ya. Dan bagaimana virus ini bisa menyebar, dokter, ke manusia? Bagaimana prosesnya? Ya. Jadi harus ada sumber penularannya dulu. Jadi nyamuk Aedes aegypti yang tadinya belum tertular atau belum terinfeksi menggigit manusia yang di dalam darahnya atau di dalam tubuhnya ada virus dengue. Nah, kemudian virus dengue ini dia akan masuk ke dalam tubuh si nyamuk. Di dalam tubuh si nyamuk ini menjalani atau mengalami masa yang disebut dengan masa inkubasi. Masa inkubasi di dalam tubuh nyamuk itu kurang lebih 2-8 hari. Nah, ya. Kemudian setelah virus ini berkembang biak di dalam tubuh nyamuk, nyamuk ini menggigit manusia yang sehat. Manusia yang sehat menularkan virus itu tadi. Gitu. Berarti dari
virus tadi menularkan dari nyamuk dulu ya? Ya, menjadi pindah ke nyamuk manusia. dulu, di dalam tubuh nyamuk dia berkembang biak virusnya, kemudian baru ditularkan kepada manusia. Oke. Ya. Iya, jadi seperti itu pemirsa ya penyebarannya kalau ke manusia. Iya. Dan dokter, kenapa harus nyamuk Aedes aegypti yang jenis betina, kenapa nggak laki-laki, dokter? Kenapa bukan yang jantan? Kenapa bukan jenis nyamuk yang Iya, lain, gitu ya? iya. Karena ternyata virus dengue ini tipikalnya hanya bisa hidup di Aedes aegypti betina, begitu. Itu karakteristiknya seperti itu. Dan nyamuk Aedes aegypti ini banyak berkembang di lingkungan kita, di kepadatan penduduk, kemudian di hawa yang hangat, ya. Kemudian dia lebih suka di air yang bersih, begitu. Dia lebih suka yang bersih, dokter. Beda dengan nyamuk-nyamuk kebun ya. Nyamuk-nyamuk kebun itu walaupun mungkin ada corak-corak belang-belangnya juga, tapi dia tidak bisa menularkan virus dengue. Oh, oke. Baik, dokter. Nah, berbicara tentang nyamuk tadi, dokter ya. Kalau tadi itu Aedes aegypti ya, dokter ya, menyebabkan penyakit DBD. Nah, sekarang ini lagi ngetren, dokter. Saya pernah mendengar itu nyamuk, ada pengembangbiakan nyamuk Wolbachia, dokter ya. Wolbachia itu. Nah, kira-kira itu nyamuk yang seperti apa, dokter? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah. Oke, baik. Sebetulnya Wolbachia ini adalah bakteri. Oke. Wolbachia itu adalah bakteri yang hidupnya di tubuh lalat buah. Oke. Kita kalau misalnya membiarkan buah terbuka, sudah diiris kemudian terbuka gitu kan, beberapa lama ada binatang kecil seperti lalat kecil, kalau bahasa Jawanya namanya mimi gitu ya. Nah, bakteri Wolbachia ini tumbuhnya di tubuh lalat buah itu. Oke. Nah, oleh peneliti, bakteri itu kemudian diambil dari lalat buahnya, kemudian disuntikkan ke nyamuk Aedes aegypti yang ada virus dengue-nya. Oke. Bisa ngebayangin ya? Iya. Jadi para peneliti itu menyuntikkan nyamuk segitu kecilnya itu gimana caranya? Gak usah dipikir, itu urusan ilmuwan. Jadi itu ternyata virus dengue yang telah disuntikan bakteri Wolbachia itu, ternyata virusnya mati. Oh, gitu. Virusnya Tujuannya apa, dokter? Pengembangbiakan adanya nyamuk Wolbachia ini. Tujuannya adalah mengembangbiakan nyamuk Wolbachia namanya. Jadi di beberapa tempat kita tahu kasus demam berdarahnya sangat rendah sekali. Itu karena memang mereka sudah menerapkan atau istilahnya melepaskan banyak nyamuk yang sudah diinjek dengan bakteri Wolbachia. Jadi disebut dengan nyamuk berwolbachia. Oke, dokter, menarik sekali ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kembali lagi bersama kami di Dialog Kesehatan. Kembali lagi bersama kami di Dialog Kesehatan, dan bagi pemirsa yang baru bergabung bersama kami, tadi Dokter Susan sudah menjelaskan apa itu demam berdarah dengue dan bagaimana penyebarannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan berbincang-bincang lagi masih dalam edisi demam berdarah dengue. Dokter, kebanyakan orang, terutama anak remaja, anak-anak, biasanya untuk tanda-tanda atau gejala-gejala demam berdarah itu biasanya tidak begitu kelihatan, dokternya. Nah, mungkin apa saja gejala-gejala awal jika seseorang ini terkena DBD, dokter? DBD ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penyebabnya adalah virus ya, virus dengue. Nah, khasnya dari
penyakit yang disebabkan oleh virus itu adalah sebetulnya self-limited disease, Mbak Dea. Oke. Self-limited disease itu artinya dia bisa sembuh dengan sendirinya tergantung dari daya tahan tubuh seseorang itu. Nah, gejala yang akan ditimbulkan tentu bervariasi tergantung dari daya tahan tubuh setiap orang ya dokter ya. Orang yang terinfeksi dengue. Tapi yang paling perlu kita cermati adalah khasnya dari penyakit demam berdarah dengue ini adalah panas atau demam. Nah, khasnya demam yang disebabkan oleh virus adalah demam tinggi. Jadi demamnya langsung tinggi. Tadi sore baik-baik saja anak saya. Tadi pagi masih main-main dengan temannya. Tapi malam ini kok dia panas sekali ya. Tiba-tiba langsung tinggi. Tingginya berapa? Di atas 37,5 atau di atas 38 derajat Celcius. Maka dari itu para orang tua yang ada di rumah yang masih punya anak-anak usia 12 tahun ke bawah, saya sarankan untuk mempunyai termometer di rumah. Karena itu penting sekali untuk kita bisa memantau kondisi si anak, apakah demamnya ini tergolong tinggi atau tidak, begitu. Nah, gejala lain yang khas dari demam berdarah itu sebetulnya hampir sama dengan penyakit flu biasa. Ada pusing, sakit kepala hebat, linu-linu, ya. Kemudian ada mungkin sedikit mual. Iya. Bagaimana dokter untuk masyarakat yang ada di rumah mungkin bagaimana cara membedakannya antara oh ini demam biasa, oh ini kena DBD, kira-kira apa yang lebih menonjol di situ dokter? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tidak ada demam yang disebut dengan demam biasa. Jadi setiap ada peningkatan suhu tubuh, kita harus aware, kita harus berhati-hati. Ya, wah ini suhunya di atas normal ini, di atas 37,5 ini, berarti ada something wrong. Itu adalah tanda-tanda spesifik dari infeksi. Jadi kalau seseorang menderita peningkatan suhu tubuh, maka dia harus aware. Yang harus dilakukan pertama kali adalah banyak minum. Harus lakukan rehidrasi namanya, atau hidrasi. Jadi banyak minum. Sama dengan kalau kita ada benda panas nih ya, supaya suhunya normal kembali atau kembali kepada suhu ruang, pasti kita siram dengan air ya. Sama, tubuh kita seperti itu juga. Jadi banyak minum. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah penurunan suhu tubuh yang mendadak. Tadi naik mendadak, terus turun mendadak juga. 2 hari ini panasnya tinggi sekali dok, tapi hari ini sudah tidak panas. Saya sudah senang sekali anak saya. Hati-hati, itu merupakan masa kritis. Jadi pada saat demam berdarah, kita harus berhitung demamnya. Ini demam hari keberapa? Hari pertama, kedua, ketiga. Biasanya masa kritis pada demam berdarah terjadi pada hari ke-3 sampai ke-5 panas. Pada saat itu memang terjadi penurunan suhu tubuh, tapi hati-hati. Di situ bisa terjadi shock namanya. Jadi kalau misalnya kita punya anggota keluarga yang sakit demam tinggi, harus banyak minum, supaya penurunan panasnya perlahan, kemudian tidak atau kita bisa meminimalisir potensi terjadinya shock. Gitu. Dokter. Nah, kalau gejala-gejala tadi sudah muncul harus banyak minum dokter ya. Apakah kita perlu memeriksakannya ke laboratorium mungkin untuk mengetahui keadaannya lebih lanjut? Ya, betul. Pada hari keberapa mungkin atau saat itu juga? Biasanya dokter akan menyarankan pemeriksaan laboratorium pada seseorang dengan keluhan demam atau panas pada hari ketiga panas. Pada hari ketiga panas, dokter akan menyarankan untuk pemeriksaan darah. Yang diperiksa adalah darah lengkap. Kemudian kita harus compare juga. Compare itu membandingkan atau istilahnya melakukan diagnosis banding. Apakah ada penyakit penyerta lain seperti tipes, begitu ya. Jadi karena hampir mirip dokter hampir mirip gejalanya ya. Jadi kita harus pastikan. Nah biasanya pemeriksaan darah lengkap itu
ke lebih cenderung ke yang namanya trombosit gitu ya dokter ya. Nah itu biasanya terjadi peningkatan atau penurunan, dan kalau misalnya penurunan, kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya penurunan trombosit darah itu Kenapa dokter? kita harus melakukan pemeriksaan darah? Iya. Karena kita harus melihat adanya perubahan kadar butir-butir darah itu tadi. Butir-butir darah itu ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit, ada hematokrit. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, sebagai informasi untuk pemirsa yang ada di rumah, jadi kalau dokter menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya dikembalikan lagi ke dokter, maka dokter akan melihat leukositnya gimana, terjadi penurunan atau peningkatan leukosit atau tidak. Pada demam berdarah biasanya akan terjadi penurunan leukosit. Kemudian ada trombosit, kadar trombositnya bagaimana nih, menurun atau tidak? Pada demam berdarah biasanya terjadi penurunan trombosit yang kita sebut dengan trombositopenia. Kemudian kita lihat hematokrit. Hematokrit itu terjadi peningkatan atau tidak? Pada demam berdarah terjadi peningkatan. Gitu. Berbeda dengan tipes. Kalau tipes biasanya ada kadar leukositnya bisa naik bisa turun, tapi trombositnya biasanya normal. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah melihat dua saja, hematokrit yang meningkat atau trombosit yang menurun, kita perlu curiga. Kalau penurunannya jauh di bawah 100.000 dalam sekali pemeriksaan, maka amat sangat disarankan untuk dirawat. Artinya harus diinfus dokter ya untuk menambah cairan. Iya, dan dia memang harus istirahat bed rest. Bed rest gitu ya dokter ya. Nah, kira-kira gejala-gejala atau tanda-tanda kira-kira si pasien ini sudah dalam tahap yang sebenarnya kadang kalau anak kecil gitu dok ya, mereka malah semakin sakit, biasanya semakin lincah, semakin agresif. Nah, kira-kira sebagai orang tua di rumah bagaimana caranya agar mereka bisa mengetahui anak ini sudah sampai pada tahap yang harus benar-benar diwaspadai gitu dokter. Anak-anak kalau sakit biasanya rewel ya? Iya. Bersyukurlah kalau anak masih rewel. Karena rewel itu adalah bentuk pertahanan tubuh si anak sebetulnya. Tapi kalau misalnya dia sudah lemas, rewel atau nangis pun tidak bisa, atau aktivitasnya sangat berkurang sekali, maka itu adalah tanda kegawatan. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Jangan ke puskesmas, ke rumah sakit. Iya. Jadi pemirsa yang ada di rumah, jika mendapati keluarga Anda atau terutama anak-anak yang ada di rumah sudah mulai tidak rewel walaupun sakit, itu perlu diwaspadai kata dokter Susan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Kesehatan. Kembali lagi bersama kami di Dialog Kesehatan. Iya dokter, kalau kita berbicara tentang trombosit tadi ya dokter ya, kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya penurunan trombosit itu dokter? Iya, khasnya di infeksi dengue, baik itu demam dengue maupun demam berdarah dengue adalah terjadinya penurunan trombosit. Nah, penurunan trombosit ini disebabkan karena virus dengue itu menghancurkan trombosit yang ada di dalam darah manusia. Ya, makanya itu menjadi karakteristik dari diagnosa pasti dari demam berdarah dengue. Begitu. Jadi virus dengue-nya dia menggerogoti atau menghancurkan sel-sel trombosit sehingga lisis atau hancur. Sehingga pada saat diperiksa di dalam darah seseorang yang menderita penyakit itu, maka ditemukan trombositnya rendah. Iya dokter. Nah, kalau untuk pasien yang sudah terkena penyakit DBD itu, apakah ada makanan khusus dokter yang harus dikonsumsi oleh pasien yang terkena penyakit DBD itu dok? Sekali lagi penyakit DBD ini adalah self-limited disease yang artinya amat sangat tergantung dari daya tahan tubuh si pasien itu sendiri.
Tidak ada makanan khusus yang harus dikonsumsi, yang penting adalah gizi seimbang. Oke. Banyak minum, gizinya seimbang, karbohidrat cukup, protein, kemudian sayur juga cukup, begitu. Kalau misalnya ada yang menyarankan minum jus jambu atau rebusan air daun jambu, Iya. gitu ya, itu boleh-boleh saja karena berdasarkan studi empiris itu bisa meningkatkan kadar trombosit. Oh, Gitu. oke. Berarti yang penting semua atas sepengetahuan dokter Ya, tentunya ya. betul, konsultasi Oke. dengan dokter dulu. Oke dokter, nah kalau misalnya seseorang itu sudah terkena penyakit demam berdarah, apakah ada kemungkinan dokter untuk dia akan terkena lagi di mungkin beberapa bulan ke depan atau mungkin tahun depannya gitu dok? Ya, penyakit demam berdarah ini selain tergantung dari iklim juga tergantung dari lingkungan, kebersihan Oke, lingkungan. oke. Jadi kalau misalnya seseorang saat ini menderita penyakit demam berdarah dengue, bisa jadi suatu saat kalau lingkungannya kotor atau tidak bersih, makanya Ada bisa kemungkinan ya dia terinfeksi lagi, pasti ada ya. bisa. Oke dokter. Nah untuk cara-cara yang efektif dokter untuk masyarakat pemirsa yang ada di rumah bisa mengetahuinya, bagaimana cara efektif untuk mencegah terjadinya DBD khususnya di lingkungan rumah dokter? Oke. Tadi disebutkan bahwa nyamuk ini berkembang biak di lingkungan rumah. Oke. Dia menyukai tempat-tempat air yang bersih atau genangan-genangan air yang bersih. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan 3M+. Oke. Apa itu 3M+? Yang pertama adalah menguras bak mandi Oke. atau menguras tempat-tempat penampungan air. Nah, seperti apa? Seperti bak mandi, kemudian gentong-gentong air, kemudian tempat minum hewan peliharaan, itu Oke. harus dibersihkan. Kemudian yang kedua adalah mengubur barang-barang bekas. Oke. Menutup dulu, menutup Oke. tempat penampungan air. Tadi membersihkan, kemudian menutup tempat penampungan air supaya apa? Supaya nyamuk tidak bisa bertelur Oke. di air. Kemudian yang ketiga adalah mengubur barang-barang bekas. Maka dari itu kita harus memilah barang-barang bekas yang kita buang ke pekarangan adalah barang-barang yang memang tidak bisa untuk menampung air hujan. Oke. Gitu. Nah, plusnya apa? Tadi 3M ya. Kemudian plusnya adalah satu, mencegah gigitan nyamuk. Oke. Mencegah gigitan nyamuk dengan cara kita kalau keluar rumah pakai lengan panjang atau Oke. celana panjang, kemudian menggunakan lotion anti nyamuk, kalau tidur menggunakan kelambu, seperti Oke. itu ya. Zaman dulu, orang-orang zaman dulu, Menggunakan nenek-nenek kelambu kita, ya, dokter ya? Ingat Iya. ya, Iya. nenek kita dulu masih menggunakan kelambu di tempat tidurnya. Itu adalah salah satu upaya untuk mencegah gigitan nyamuk. Oke. Terus yang kedua adalah kita bisa melakukan modifikasi lingkungan. Modifikasi lingkungan itu adalah kita memelihara ikan pemakan jentik, gitu ya. Kemudian menanam tanaman-tanaman yang memang berkhasiat untuk mengusir nyamuk seperti lavender atau serai, begitu. Oh, seperti itu ya dokter ya. Berarti 3M+ gitu ya 3M+, dokter ya. ya. Mungkin selain mengubur juga mungkin bisa untuk daur ulang kembali ya Mendaur ulang dokter ya. kembali barang-barang Untuk bekas ya. barang-barang bekas ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah jangan lupa untuk 3M+ yang sudah disampaikan dokter Susan tadi. Nah dokter, orang itu biasanya lebih cenderung untuk minta fogging dokter. Nah, apakah fogging itu perannya bagaimana, seefektif apa atau pengaruhnya seluas apa sehingga biasanya lebih banyak masyarakat saya minta fogging aja dok gitu. Iya, fogging itu adalah pengasapan ya Mbak Dep. Jadi kita menyemprotkan nyamuk dengan obat insektisida sebetulnya, dan itu sekali lagi saya tekankan, fogging ini hanya bisa membunuh nyamuk dewasa. Oh oke. Nyamuk dewasa saja yang mati. Sementara jentik-jentik yang ada di tempat penampungan air atau tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk itu tidak mati. Oke. Jadi fogging itu dia hanya membunuh nyamuk dewasa saja, dan kita hanya bisa lakukan itu pada saat jam-jam aktif nyamuk.
Oke. Jam-jam aktifnya nyamuk itu pada saat pagi hari antara jam 7 sampai jam 9 pagi, atau sore hari antara jam 4 sampai jam 5 sore gitu. Kemudian itu menjadi tidak efektif karena apa? Setelah disemprot nyamuk dewasanya mati, tapi Jentiknya jentiknya masih masih ada. ada, tumbuh menjadi nyamuk dewasa lagi. Oke. Begitu. Di samping itu insektisida yang digunakan biasanya adalah sangat keras dan bisa meninggalkan residu. Residu Oke. itu artinya dia menempel di barang-barang kita, kemudian dalam jangka waktu lama walaupun asapnya sudah hilang, tapi tetap zatnya bisa kita hirup. Berbahaya untuk anak-anak balita atau orang-orang lanjut usia gitu. Oh, gitu dokter Jadi ya. kita emang sangat membatasi penggunaan fogging. Oke. Alangkah lebih baik kalau kita mau melakukan pemberantasan nyamuk itu tadi dengan 3M 3M plus gitu ya. Iya. Oke, terima kasih dokter. Jadi pemirsa yang ada di rumah, fogging tidak menjadi salah satu keputusan yang tepat ya dokter ya dalam memberantas Alternatif terakhir. dalam memberantas sarang nyamuk ya. Jadi mungkin yang lebih tepatnya adalah tetap kembali kepada 3M plus, menutup, membersihkan, menutup dan mengubur atau mendaur ulang kembali barang-barang bekas. Iya, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Kesehatan. Kembali lagi bersama kami di Dialog Kesehatan, dan pemirsa yang ada di rumah, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana pencegahannya agar terhindar dari DBD. Nah, mungkin selanjutnya yang perlu kita ketahui bersama di sini adalah apakah sudah ada vaksin dokter khusus untuk penyakit DBD ini sendiri? Iya, menarik sekali nih Mbak Dep. Jadi baru-baru ini sudah ada vaksin untuk DBD dengan karakteristik vaksin yang tetravalen. Jadi tetravalen itu kita tahu virus itu dia mudah sekali bermutasi ya. Oke. Sama seperti COVID dulu. Iya. Gampang sekali. Sekarang COVID jenis ini, besok lagi beda lagi jenisnya gitu ya. Sama. Dengue juga seperti itu. Jadi tetravalen ini adalah vaksin yang dia mengandung 4 tipe dari virus. Oke. Jadi 4 tipe dari virus dengue, dan sasaran utamanya sebetulnya anak-anak. Gitu, sehingga diharapkan anak-anak yang mendapatkan vaksin ini nantinya apabila terinfeksi dengue tidak menjadi lebih parah. Gitu. Karena daya tahan tubuh anak-anak tentu akan berbeda dengan daya tahan tubuh orang dewasa. Gitu. Nah, untuk vaksinnya sendiri ini sudah bisa didapat atau diakses masyarakat di mana? Apakah di puskesmas, posyandu, atau rumah sakit, dokter? Sayangnya vaksin DBD ini belum menjadi program pemerintah, sehingga belum bisa didapatkan di puskesmas. Baru mungkin bisa didapatkan di rumah sakit besar saja. Iya, jadi bagi pemirsa yang ada di rumah, mungkin yang ingin mendapatkan vaksin DBD bisa ke rumah sakit yang sudah menyediakan vaksin DBD. Nah, sudah berbicara tentang vaksin. Untuk pengobatannya sendiri gimana dokter? Apakah ada pengobatan khusus untuk penyakit DBD ini sendiri? Ya, yang namanya penyakit virus itu belum ada obatnya. Jadi obat khusus untuk penyakit dengue itu tidak ada. Jadi yang kita lakukan baik di puskesmas atau di rumah ataupun di rumah sakit, yang kita lakukan adalah terapi suportif namanya. Terapi suportif itu adalah terapi yang kita berikan berdasarkan gejala dan fungsinya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya dia panas, kita kasih obat pereda panas. Dia mengalami nyeri-nyeri sendi, kita kasih obat pereda nyeri. Dia ada mual muntah, kita kasih obat mual muntah. Artinya terapi suportif ini adalah bagaimana caranya supaya gejala ini tidak menjadi berat, sehingga dia bisa melawan virusnya sendiri.
Oke, berarti tidak ada pengobatan khusus dokter Tidak ya? ada, baik di rumah Hanya- sakit pun tidak. Oke, hanya perawatan suportif itu tadi ya dokter ya. Oke, nah untuk mempercepat pemulihan apa ada tips and trick mungkin untuk masyarakat yang ada di rumah mungkin? Ya, penyakit ini sangat tergantung dari daya tahan tubuh. Oke. Jadi yang paling penting untuk kita perhatikan adalah kalau seseorang didiagnosa atau bisa dipastikan atau sudah dipastikan menderita demam berdarah, maka yang kita lakukan adalah satu, kita harus melakukan hidrasi. Oke. Hidrasi itu adalah banyak minum. Banyak Sehingga apa? Sehingga pembuluh darah terisi cukup cairan sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya shock. Kemudian yang kedua adalah konsumsi makan makanan yang bergizi seimbang. Oke. Karbohidrat cukup, kemudian ada lauk, ada sayur gitu ya, ditambah dengan multivitamin, istirahat cukup. Apabila gejalanya sudah mulai berkurang, jangan langsung bekerja keras, Oke. tapi mulai bertahap, aktivitas fisik secara bertahap. Artinya peningkatan fisiknya, peningkatan distabilkan dulu Iya, ya dokter jangan ya, untuk aja. pemulihannya dulu baru bisa beraktivitas. Oke dokter, nah ini kan sekarang lagi suasana-suasana puasa dan sebentar lagi juga pasti akan banyak yang namanya mudik itu dokter ya. Nah, apakah bepergian atau mudik itu juga dapat meningkatkan faktor risiko terkena penyakit DBD ini dokter? Oh iya, betul. Apalagi sekarang musim lebarannya atau musim mudiknya itu terjadi di masa penghujan ya, masih Iya, penghujan ya. iya. Nah, bisa jadi. Pertama, ada kelelahan, ada Oke. faktor kelelahan. Faktor kelelahan itu adalah menurunkan daya tahan tubuh. Kemudian kalau misalnya kita berkunjung ke daerah yang cukup banyak nyamuk Aedes aegypti-nya, sementara daya tahan tubuh kita menurun, maka bisa jadi kita terinfeksi. Oke, berarti harus ditingkatkan daya Iya. tahan tubuhnya dulu ya. Harus fit. Baru bisa bepergian kemana-mana agar tidak menjadi pembawa vektor itu tadi atau terkena penyakit DBD Iya. itu tadi. Iya dokter, yang terakhir mungkin dokter ya, apa pesan dan harapan dari pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kota Batu baik. dalam penanggulangan penyakit DBD ini dokter? Iya, pemirsa yang ada di rumah, penyakit demam berdarah ini sesungguhnya adalah penyakit yang bisa dicegah. Bisa dicegah. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Oke. Tadi itu 3M plus. 3M 3M plus. Sekali lagi, saya ulangi, 3M plus itu terdiri dari menguras atau membersihkan tempat-tempat penampungan air. Yang kedua adalah setelah kita kuras, kita tutup tempat penampungan airnya. Kemudian yang ketiga adalah kita mengubur atau mendaur ulang barang-barang bekas sehingga tidak terjadi penumpukan atau tempat penampungan air sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk. Dan kalau kita bepergian, salah satu triknya adalah menggunakan lotion anti nyamuk atau menggunakan pakaian panjang, lengan panjang dan celana panjang, sehingga akses kulit untuk digigit oleh nyamuk menjadi lebih berkurang gitu ya. Kemudian yang paling penting juga adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh. Itu paling utama ya dokter ya. Istirahat cukup, banyak minum air putih, olahraga cukup, kemudian mengelola stres dengan baik. Oke. Kita memang semuanya lagi stres, tapi tergantung bagaimana cara kita Mengelolanya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Susan untuk waktu dan kesempatan serta ilmunya yang luar biasa. Bagi pemirsa yang ada di rumah, sudah dijelaskan tadi Dokter Susan bahwa 3M plus itu harus diterapkan oleh masyarakat yang ada di rumah agar terhindar dari penyakit DBD. Maka dari itu, karena sebentar lagi akan mudik tentunya, pastikan keluarga Anda, diri Anda, staminanya memang kuat, sehat dan fit, baru boleh bepergian ke mana-mana. Iya. Dan yang terakhir mungkin lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan ini adalah penghujung dari bincang-bincang kita. Terima kasih sekali dokter yang sudah hadir bersama kita pada siang hari ini dan juga pemirsa yang ada di rumah.
Terima kasih sudah setia menemani kami di dalam dialog kesehatan. Dan akhir kata, sampai jumpa minggu depan.